Keren juga ya, jubir, jurkam, timses dari Prabowo. Sampai sekelas presiden bisa ngomong kayak gini, nyerang personal dan tidak mengedukasi. Nah, tidak mengedukasi gimana Pak? Kita kan belajar dari pemilu yang sudah terjadi. Seperti contohnya di tahun 2019 kemarin. Pak Jokowi juga ngomong kayak gini ke Prabowo. Saya ini tidak memiliki beban-beban masa lalu, sehingga lebih enak dalam bekerja, enak dalam memberikan perintah-perintah. Gak cuma itu saja, Pak Jokowi juga ngomong kayak gini ke Prabowo. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Gak cuma itu saja, masih ada satu lagi seperti ini. Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Jangan kita ini sering gerusa-gerusu menyampaikan sesuatu, misalnya jurkamnya Pak Prabowo, misalnya ini. Katanya dianiaya, mukanya babak belur. Kemudian konferensi pers bersama-sama. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik. Nah, apakah yang kayak gitu tidak menyerang personal? Dan apakah kayak gitu tidak mengedukasi? Jelas mengedukasi. Dari omongan Pak Jokowi, bilang lahan konsesi dari Prabowo, kita jadi tahu bahwa Prabowo itu menguasai 340.000 hektar di 2 daerah. Dan dari Pak Jokowi juga, kita jadi mantap bahwa kita tidak bisa memilih orang yang mempunyai beban masa lalu untuk memerintah negara. Yang selanjutnya bikin kecewa adalah Pak Jokowi juga ngomong soal data pertahanan. Katanya data pertahanan itu sangat rahasia, tidak sama seperti toko kelontong. Nah, ini kan lucu ya. Kalau emang data pertahanan itu serahasia itu, nggak mungkin kan KPU membuat tema pertahanan juga kalau emang serahasia itu. Padahal yang ditanyakan oleh Ganjar kepada Prabowo itu bukan soal strategi pertahanan, bukan soal yang bersifat taktikal. Yang ditanyakan Ganjar kepada Prabowo itu adalah soal anggaran. Kenapa anggaran pertahanan setiap tahun naik, tapi performa TNI atau militer itu relatif turun, menjauhi target. Apakah soal anggaran ini juga menjadi bagian dari rahasia negara? Padahal itu kan hak kami untuk mengetahui kemana uang pajak itu digunakan dan untuk apa. Jadi poinnya adalah selama itu fakta, ya sah-sah saja dong diucapkan. Selama orang itu punya data, ya sah-sah saja dong dipertanyakan, diungkapkan. Kenapa harus Pak Jokowi ikut gusar dengan pertanyaan lawannya Prabowo kepada Prabowo? Iya, kami tahu anak sulung Bapak itu menjadi cawapresnya Prabowo. Tapi apakah bantuan-bantuan kepada 02 yang kemarin sudah diberikan itu kurang? Sampai harus Pak Jokowi sendiri turun tangan untuk membackup Prabowo dari kekalahan debat kemarin, kan gak masuk akal.